Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam semua, kembali lagi di channel Dunia Islam. Seperti biasa, di channel ini kami akan menyajikan info dan pembelajaran yang menarik tentang dunia Islam. Jadi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Islam. Dalam sejarah Islam, ada banyak sekali kisah-kisah menakjubkan yang terjadi. Salah satu kisah menakjubkan tersebut adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini terjadi pada masa lalu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun, yakni sekitar 309 tahun. Kisah ini berawal dari adanya seorang pemimpin di negeri yang bernama Ephasus. Raja itu bernama Dekianus. Ia adalah seorang raja yang memerintah pada tahun 249 sampai 251 Masehi. Dalam memimpin suatu negara, Raja Dekianus dikenal sangat kejam dan selalu menyiksa penganut-penganut Kristen. Bahkan Raja Dekianus selalu memerintahkan dan memaksa seluruh rakyatnya untuk ikut menyembah berhala. Jika ada yang menantangnya, Raja Dekianus tidak segan-segan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, sebagian besar rakyat di negeri tersebut adalah penyembah berhala. Pada suatu hari, Raja Dekianus mendengar bahwa ada beberapa pemuda golongan bangsawan yang menolak menyembah berhala. Mengetahui hal itu, Raja Dekianus memerintahkan pengawalnya untuk segera membawa pemuda-pemuda tersebut ke hadapannya. Sesampainya di istana, pemuda-pemuda tersebut ditanya mengapa mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka pun menjawab hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang raja kemudian menawarkan berbagai kenikmatan harta dan jabatan agar mereka mau meninggalkan keimanannya. Raja pun murka dan memberikan kesempatan bagi pemuda tersebut untuk memikirkan tawarannya. Namun, mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran raja. Pemuda-pemuda tersebut kemudian pergi dan meninggalkan kota. Mereka selanjutnya bersembunyi di sebuah gua di Gunung Tikayus yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Di tengah perjalanan, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang penggembala bersama dengan anjingnya. Pemuda tersebut rupanya juga memiliki keimanan yang sama dan memutuskan untuk ikut bersamanya. Di dalam gua tersebut, mereka dengan leluasa dan bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa mereka juga berdoa dan memohon untuk diberikan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari kejaran Raja Dekianus yang kejam itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pendengaran dan penglihatan mereka sehingga tanpa sadar mereka telah tertidur dalam waktu yang cukup lama, yakni 309 tahun. Hal tersebut dituangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 10-11. Sebab itu Raja Dekianus dan pasukannya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua. Hingga ratusan tahun terlewati, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan para pemuda tersebut kala negeri Ephasus telah dipimpin oleh raja yang soleh. Hal ini tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 12. Mereka bangun dengan wajah yang berseri-seri. Mereka pun saling melontarkan pertanyaan, sudah berapa lamakah mereka tinggal di sini? Salah satu pemuda pun menjawab, Tuhan yang lebih mengetahui berapa lama kita tinggal di sini.
Hal ini tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 18-19. Akhirnya salah seorang di antara mereka pergi ke kota untuk membeli makanan dengan membawa mata uang yang berlaku saat masa Raja Dekianus. Tentu saja uang tersebut ditolak oleh pedagang. Sang pemuda tersebut kemudian menceritakan hal yang menimpanya ini kepada para pemuda lainnya di gua. Salah satu petugas kerajaan menghampiri pemuda tersebut dan menanyakan alasan mereka tinggal di gua. Para pemuda menceritakan tentang alasan mereka tinggal di gua. Mereka kemudian diberitahu bahwa Raja Dekianus telah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu. Sekarang negeri ini dipimpin oleh raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Raja Theodosius. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada raja. Raja pun mengadakan upacara penyambutan keluarnya para pemuda dari dalam gua. Ia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberi kesempatan untuk menyaksikan secara langsung keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah ketika kita mementingkan kepentingan agama dan keimanan lebih dari apapun, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan dan menyelamatkannya. Demikianlah kisah singkat tentang Ashabul Kahfi. Semoga umat muslim dapat memetik hikmah dari kisah ini.